Lanjutnya apa ini? Yang terakhir atau generasi terbaru adalah generasi Alpha. Generasi berikutnya ini dijuluki generasi Alpha oleh peneliti sosial Mark McClendon. Generasi ini adalah yang paling muda di sekitar kita, yaitu orang yang lahir di atas tahun 2012, diperkirakan sampai tahun 2025 atau mungkin lebih. Meskipun tidak mengkhususkan kelompok ini, Dr. Abramson memperkirakan mereka akan berorientasi pada keluarga karena mereka memiliki orang tua dari Gen X dan Millennium yang katanya sangat terlibat sebagai orang tua. Selain itu, mereka lebih cerdas secara digital daripada generasi manapun yang datang sebelum mereka. Dibesarkan pada era di mana teknologi selalu berkembang secara konstan, generasi Alpha dapat menjadi peran penting yang sangat berpengaruh terhadap berbagai industri untuk terus berevolusi dan menciptakan inovasi terbaru. Tipe belajar generasi Alpha yang pertama, berikan visualisasi yang menarik. Hidup di tengah majunya teknologi dan digitalisasi, para generasi Alpha perlu visualisasi yang menarik untuk lebih memahami materi belajar mereka. Hal yang mempengaruhi adalah para orang tua yang telah memfasilitasi teknologi dan digitalisasi kepada anak sejak dini. Berarti diberi HP seperti itu, laptop. Tapi jangan banyak-banyak screen time-nya. Ya, sering-sering ngecek seperti itu. Metode belajar yang diberikan haruslah secara visual, lantaran terbiasa melihat hal-hal menarik di sosial media. Biasanya kan scroll-scroll di FB, di Reel atau dimanapun itu, banyak sekali seperti itu. Yang kedua, tahu apa yang diinginkan. Gadget membantu generasi Alpha mengeksplorasi lebih jauh apa yang mereka sukai atau tidak. Dengan hal ini, para generasi Alpha pun tidak kesulitan dalam menentukan apa yang mereka inginkan. Untuk yang ketiga, sangat aktif dan suka bereksperimen. Mungkin bapak ibunya yang di rumah mengamati anaknya itu, kok dolanan apa ya ini anak ini? Dolanan opo kok aneh-aneh seperti itu. Biasanya itu melihatnya dari sosmed seperti itu. Anak-anak yang lahir di generasi Alpha sangat menyukai eksperimen. Mereka suka mengeksplorasi hal-hal yang menarik bagi mereka dan menemukan jawabannya sendiri seperti itu. Gitu. Berarti sering browsing seperti itu kegiatannya. Iya. Yang keempat ada kritis dan logis. Generasi Alpha haus dengan penjelasan yang logis. Ketika para orang tua memaparkan sebuah fakta, mereka juga harus menjelaskannya secara logis ke anak-anak generasi Alpha. Jika tidak, mereka akan terus menghujani pertanyaan sebagai bentuk kritis mereka. Bapak Ibu, perlu ada browsing kalau mau menjawab pertanyaan anak-anak ya. Biar tidak dihujani pertanyaan terus. Yang kelima, harus dengan aturan yang jelas. Hidup dengan gadget dan teknologi bisa membuat para anak generasi Alpha tenggelam dalam waktu. Meskipun tak ada yang sia-sia, para orang tua harus menerapkan kedisiplinan. Adapun beberapa caranya termasuk menetapkan agenda harian, melakukan pengawasan, hingga mengajaknya bersosialisasi dengan teman-teman generasi Alpha yang lainnya. Jadi screen time-nya itu jangan terlalu lama, kasih saja waktu, batasan waktu. Misal dalam satu hari cukup 2 jam, itu udah cukup ya? Sudah cukup. Sudah cukup banget. Terlalu lama biasanya. Kan soalnya bahaya juga di mata juga. Dan pengaruhnya biasanya kalau sudah bosan mesti explore yang lain-lainnya, browsing yang lain-lain. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus sering ngecek HP anak didiknya, putra putrinya. Kita cek untuk historinya, apa yang dicari tiap hari itu, apa yang dilihat itu sering-sering dicek. Iya. Bapak Ibu hadirin sekalian, begitulah perjalanan generasi kita dan tipe belajar mereka. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya, bukan pada zamanmu. Karakter anak saat ini sangat beda dengan kita yang menjadi orang tua sekarang, di mana tantangan di era digital ini sangat besar pengaruhnya. Mengutip dari sebuah artikel SMA Negeri 1 Bukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, senada dengan apa yang dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib, Ki Hajar Dewantoro pun menyampaikan kepada kita bahwa
sebagai pendidik, alangkah bijaknya ketika mengajarkan murid sesuai dengan zaman mereka. Artinya, sebagai pendidik, janganlah kita mengajarkan dengan cara dulu kita mendapatkan pendidikan. Zaman telah berubah, tuntutan keterampilan yang harus dimiliki murid tidaklah sama seperti kita dahulu belajar. Pendidik sebaiknya menemukan dan menuntun keterampilan murid sebagai bekal untuk mereka hidup dan berkarya. Sejatinya, setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Meskipun anak yang dilahirkan kembar identik, mereka membawa bakat dan potensinya masing-masing. Anak bukanlah sebuah kertas kosong yang dengan sesuka hati bisa kita lukis dan kita bentuk semau kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sudah seharusnya mulai dari sekarang kita ciptakan sinergitas antara orang tua, guru, dan lingkungan dalam membentuk karakter anak yang berbudi luhur tanpa mencederai bakat dan potensi aslinya. Tanpa adanya dukungan semua pihak, salah satu cita-cita bangsa yang tertulis pada alinea keempat UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak akan terwujud. Kalau generasi kita tidak cerdas pikiran, hati, dan perilaku, bagaimana mereka akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum? Mari mulai hari ini kita berefleksi, introspeksi, dan memperbaiki diri untuk kemajuan bangsa lewat putra-putri kita untuk Indonesia Emas 2045. Pada generasi ini akan tampil menyanyi pencak silat, tari Nusantara, dan ditutup dengan flash mob.